guys, bete lagi bingung mau ngapain, dengerin ini aja. Jadi gini. Ketemu lagi dengan aku. Kali ini di channel kali ini di vlog ini aku tidak akan membahas yang namanya staycation, resep, terus review hotel, terus apa lagi, make up, no. Karena di sesi ini aku akan kasih kalian ini aku bikin sesi yaitu hashtag jadi gini. Jadi apa sih maksudnya hashtag jadi gini? Hashtag jadi gini itu maksudnya adalah kayak kalian tuh cerita sama teman kalian. Jadi teman kalian ngasih info tuh, pernah gak sih kayak gini, guys jadi gini? Nah, pernah gak kayak gitu kan? Nah, jadi maksudnya hashtag jadi gini tuh ya kayak kita cerita gitu ke temen aja gitu. Jadi gini guys gitu. Oke, sebelum ke pembahasannya, aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan bagi yang menjalankannya. Di pembahasan yang pertama, kalian pasti udah di judul dong, apa sih yang mau aku bahas? Oke, sebelumnya dari pembahasan itu, kalian pernah gak sih masuk mall terus kepikiran gitu, brand luxury kayak ini tuh bertahan lama itu gimana sih caranya, atau prosesnya kayak gimana sih? Pasti dia udah melampaui badai yang sangat-sangat hebat gitu. Guys, pertama aku mau ngebahas brand yaitu Dior. Yes, yang sekarang brand ambasadornya adalah member dari Blackpink yaitu Jisoo. Siapa yang tak kenal dia? Apa sih pendiri dari brand Dior? Bukan lagi, yaitu adalah Christian Dior. Yes, Christian Dior. Jadi aku sampai baca ya guys, karena takut salah. Christian Dior itu lahir tanggal 21 Januari 1905. Lahir di kota Grenville, di Grenville, Prancis. Oke. Dan dia lahir dari orang tua yang bernama ayahnya itu adalah Maurice Dior. Maurice atau Maurice? Kayaknya Maurice kayaknya. Kalau bule kan. Dan ibunya itu adalah Madeleine Martin. Jadi guys, kayaknya kalau udah ada nama dari ayah dan diteruskan ke anak tuh, anaknya pasti sukses. Ini adalah perancang terkenal dari negara Prancis guys. Bapaknya itu adalah pengusaha bahan kimia dan pupuk tanaman. Tuh. Christian Dior itu pernah bersekolah di École des Sciences Politiques. Gimana bacanya kalau dalam Prancis? Tahun 1920 sampai 1925. Jadi dia bersekolah di sekolah tersebut adalah 5 tahun. Dan karena keluarganya ingin Dior menjadi diplomat, jadi ya Dior sama kayak anak-anak kita ya, orang tua tuh pengen anaknya kuliah ingin menjadi apa gitu kan. Jadi keluarganya pun ingin Dior menjadi diplomat guys. Makanya dia kan sekolah di Science and Politics. Tetapi dirinya ingin menjadi seniman. Jadi ada gambling lah antara dirinya dan keluarganya. Pada tahun 1928 ya, Dior itu menerima uang dari ayahnya. Lalu ia mendirikan galeri seni yang kecil. Tetap guys, dia tuh konsisten gitu dengan mimpinya. Di sana ia menjual karya-karya dari Pablo Picasso, siapa sih yang nggak kenal Pablo Picasso, dan Max Jacob. Dan galerinya itu terpaksa ia tutup karena ayahnya itu pernah bangkrut. Ya, jadi ya tuh makanya pasti adalah proses badai-badainya tuh pasti ada gitu. Dan kita lanjut ke tahun 1938. Dior itu bekerja untuk atau dengan Robert Piguet bergabung di rumah busana yaitu Lis Young Lelong. Jadi di tahun 1938 ya kan galerinya udah tutup nih gitu kan. Dia itu bekerja lah dengan Robert Piguet. Di tahun 1945 ia memulai lagi usaha mandirinya disupport oleh Marcel Boussac dan dibuka di Desember 1946.
Yang koleksi pertamanya itu dikenal dengan Carole atau New Look di 1947. New Look ini tuh dicetus oleh namanya Carmel Shaw, yaitu editor in chief Harper's Bazaar. Siapa yang kenal Harper's Bazaar? Majalah terkenal kan. Dan apa sih yang membuat Dior itu menjadi desainer sangat terkenal gitu? Ya karena Dior ini memiliki desain yang sangat revolusioner gitu guys, karena dia memperkenalkan fashion perempuan yang membentuk siluet punggung, pinggang yang ketat, dan payudara yang menonjol gitu. Jadi dia membentuk siluet gitu gaunnya. Gaun rancangannya pun memulai digunakan pada selebriti termasuk Marion Dietrich dan keluarga kerajaan Inggris. Coba. Karena Dior itu dinyatakan meninggal dunia di tanggal 24 Oktober 1957 karena serangan jantung guys. Oke, koleksi apa aja sih yang dimiliki sama si Dior? Ya, yang pertama ada Lady Dior atau tas Lady Dior gitu yang udah sering belanja di Dior ya. Kenapa tas Lady Dior tuh sampai booming itu? Karena tas Lady Dior ini pernah dipesan oleh Presiden Prancis. Jadi dia menghubungi store Dior ya untuk membeli tas tersebut yang ingin dihadiahi ke Putri Diana guys. Jadi tas tangannya ini unik dan pengen dia kasih itu pas waktu Putri Diana tuh ke kunjungan ke Paris gitu. Jadi pengen kasih oleh-oleh gitu loh, kayak hey kamu udah ke Paris ya ini loh aku kasih gitu kayak semacam itu. Akhirnya tas hitam yang diberi nama Chow Chow dipakailah oleh Putri Diana panti asuhan yang berada di Birmingham dan dipakai lagi di Argentina guys. Mungkin seneng kali ya, tasnya lucu gitu, kita pakai lagi gitu. Nah, tas tersebut akhirnya diberi nama dengan sah dan izin dari Putri Diana yang disebut Lady Dior di tahun 1996 gitu. Ciri dari tas Lady Dior ini guys, yaitu adalah terbuat dari bahan kulit quilted hitam dengan bentuk segi empat, kotak ya berarti, yang sangat elegan. Ya iyalah gitu kan Dior. Tas ini berbentuk tegak dan tidak mudah ditekuk, layaknya postur seorang perempuan yang terhormat gitu. Dan memiliki sepasang handle melengkung dengan warna emas kuning. Dan hingga saat ini tas ini memiliki ukuran mulai dari kecil, medium hingga besar, dan variasi warna, bahan, dan gaya pun udah semakin modern. Yang kedua yaitu adalah tas saddle. Nah, tas ini aku suka banget sih tas saddle ini. Jadi pertama kali diluncurkan di musim semi tahun 2000, digunakan banyak oleh icon fashion seperti Carrie Bradshaw yang di film Sex and the City, ada Paris Hilton, Nicole Richie, Misha Barton, dan lain-lain lah pokoknya. Yang ketiga adalah The Book Tote. Nah, ini pasti tau lah tas ini ya. The Book Tote itu merupakan koleksi musim semi Dior di tahun 2018. Baru kan? Dilihat dari tote bagnya ini sangat sederhana guys, gitu kan. Dan tas ini dibuat berdasarkan sketsa yang sudah dibuat sejak 1967. Wow. Terbuat dari bahan kanvas yang dihiasi tekstil bordir logo Dior, bahkan bisa custom dan diberi nama. Tuh. Parfum yang sangat fenomenal ini itu adalah parfum dari Miss Dior. Parfum Miss Dior ini kayak gimana sih gitu. Nah, parfum Miss Dior ini punya sejarah sangat-sangat bersejarah. Parfum Miss Dior ini terinspirasi oleh adiknya dari Christian Dior tersendiri, yaitu yang bernama Catherine Dior. Namanya lucu ya, Christian Dior dan Catherine Dior. Catherine Dior atau Ginette Dior yang akrab disapa Catherine Dior, ya udah kita pakai Catherine Dior ya. Lahir pada 2 Agustus 1917. Sama, dia berlahir di Grenville, Prancis dan merupakan anak bungsu, guys. Kehidupannya sangat mewah dan nyaman. Dan berakhir ketika bisnis ortunya itu pernah gagal. Jadi kan ayahnya tadi kan udah pernah dibilang ya, pernah bangkrut gitu. Jadi
dia merasakan penala yang namanya susah gitu. Mereka akhirnya pindah ke farmhouse yang di kawasan hingga 1936. Catherine ini memilih tinggal bersama sang kakak gitu, dan ingin membantulah sang kakak gitu kan, lagi memproses kan kakaknya. Dan merebak pada Perang Dunia Kedua, akhirnya membuat transformasi radikal lah ke seorang Catherine gitu. Jatuhnya Paris di tangan Nazi Jerman di tahun 1940 itu memaksa Dior untuk kembali ke Provence. Kira namun di tahun berikutnya, karena ingin berpartisipasi lah, seorang Catherine akhirnya melakukan perlawanan. Ia beroperasi menggunakan kode nama Caro, di mana ia bertugas mengamati dan mengirimkan informasi pergerakan angkatan perang Jerman di Perancis. Dan gak sampai situ aja guys, si Catherine ini pernah menjadi tahanan dari Nazi gitu. Tugas berat dan berbahaya yang dilakukan Catherine itu selama sebagai anggota, ia ditangkap akhirnya oleh Gestapo pada tanggal 6 Juli 1944 dan diinterogasilah sampai disiksa gitu. Diceritanya sih gitu. Ia tetap bungkam karena tidak ingin mengkhianati para rekan-rekannya. Wow, the best. Ia pun akhirnya dideportasilah ke camp konsentrasi perempuan Ravensbrück, dan di mana hari perbudakan yang dilaluinya. Prosesnya kan, kita berpikir untuk kabur dari camp. Pada awal 1945, penyerangan kubu Alliance terhadap Eropa, pasukan Amerika Serikat dan Inggris berhasil meliberasi camp konsentrasi di beberapa daerah. Catherine pun akhirnya ditransfer lah ke Markkleeberg, berhasil menghindari penyerangan Amerika Serikat. Ia berhasil menyelamatkan diri di tahun di tanggal 25 April 1945 dan akhirnya dia pulang ke Paris di bulan Mei. Dia udah pindah nih ke Prancis ya. Jadi untuk mengisi hari-harinya itu guys, Catherine itu akhirnya berbisnis menjadi florist atau bunga, yang menjual bunga-bunga gitu di Carboneris. Akhirnya ia tuh menjadi ahli bisnis juga di Dior setelah sang kakak meninggal. Ya tadi kan kakaknya meninggal karena serangan jantung ya. Keberanian Catherine ini mendapat banyak penghargaan guys, yaitu Croix de Guerre, Combatants Cross, King's Medal for Courage in the Cause of Freedom dari Inggris, keanggotaan dari Legion of Honor, yaitu penghargaan tertinggi yang berada di Perancis. Catherine itu hidupnya berakhir di 17 Juni 2008 di usia 90 tahun guys. Dari kisah hidupnya ini, dia menginspirasi biografi Miss Dior. Akhirnya diungkap oleh Justin Picardi. Cirinya kayak botolnya mungil, penutupnya tuh pita, terus cairannya tuh pink atau merah jambu ya, dan aromanya tuh kan floral. Nah ini merupakan salah satu parfum andalan dari Dior guys. Nah kan, ya karena mungkin wanginya floral, Catherine suka bunga gitu kan, dia pernah jadi penjual bunga. Ketika debut koleksi dari Christian Dior, yaitu koleksi New Look di 12 Februari 1947, akhirnya ia juga memperkenalkan yaitu Miss Dior pertamanya. Momen bersejarah ini terukir saat Christian Dior dan Mitzah Bricard gitu. Catherine Dior tuh akhirnya masuk ruangan dan Bricard memanggilnya itu Tiensvoila Dior gitu. Dan Miss Dior ini mempresentasikan kalau freedom, love, dan beauty gitu guys. Oke, sampai sini vlog dari aku. Jadi karena kita lagi ada di bulan Ramadan, sampai jumpa.